Halo pemirsa, dari Desa Galudra, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hari ini kami hadir membawa kabar baik mengenai rencana kerja sama antara BUMDes Desa Galudra dengan peternak domba asal Jakarta yang kini telah menetap dan mengembangkan usaha di desa ini. Peternak tersebut dikenal memiliki pengalaman panjang dalam dunia peternakan domba. Kini, setelah beberapa tahun menetap di Galudra, pengelola BUMDes melihat peluang besar untuk membangun sektor usaha peternakan yang lebih maju melalui kolaborasi dengan peternak berpengalaman. Dari pengalaman kita yang kemarin sapi dan sebagainya, itu nggak sesuai dengan teori yang akumulasi, perhitungan dan sebagainya itu loh semua tuh dari kita sapi perah, sapi potong, buat Idul Adha target dan sebagainya. Makanya akhirnya waktu itu kita ngobrol sama Mas Adi, ayo kita ke domba aja. Karena saya memang yang awal duluan di domba, tapi kalau dulu tuh saya kambing langsung transit sistemnya. Nah waktu itu Mas Adi, lumayan loh ini, saya bilang gitu, yuk kita berjalan. Akhirnya berjalan lah mulai. Emang target awal itu kita menemukan, tapi di jalannya ini ada sesuatu yang wah ini ada kesempatan lagi nih. Ya udah akhirnya kita ke breeding gitu, yang sekarang udah dijalanin sama kita hampir 3 bulan. Nah dari 3 bulan ini kita udah alhamdulillah nih udah ada lahiran sekitar 7-8 ekor ya. Dan tiap harinya kita lahir nih, jadi udah alhamdulillah deh udah ada progres gitu loh. Nah, aku sih menyarankan, ibaratkan ya, kita bareng-bareng kalau memang mau kerja sama. Intinya kita memanfaatkan yang sudah ada dulu nih. Untuk apa nih? Dana ini bisa terprogres dengan baik. Jadi dari transit dulu deh awal nih, kita mulai transit. Ya nggak usah banyak-banyak, misalkan 20 ekor misalkan. Terus breedingnya boleh misalkan 10 ekor. Pengemukannya misalkan 20 ekor. Itu kan budgetingnya kan masih ada nih. Bisa terukur. Nah terus yang samping ini apa nih buat operasional. Nah kita juga harus pikirin. Nah kemarin tuh aku udah bikin akumulasi untuk progres bila mana diperlukan untuk perhitungannya dan sebagainya. Aku udah bikinkan itu. Jadi nanti ini nih kalau kita mau gaji orang gajinya segini, pengeluarannya dari mana, pemasukannya dari mana. Jangan sampai kita beli terus pengeluaran. Akhirnya habis pengeluaran jual domba yang ini nih, karena nggak ada uang operasional. Terus aja kita gaji, tapi buat pemasukannya nggak ada gitu. Dan harus disampaikan dulu nih persepsinya, kerjasama ini adalah sama-sama untuk mengembangkan dari apa yang dikeluarkan oleh desa gitu. Itu dulu ya. Kalau kerjasama untuk yang menguntungkannya dan lain-lain, pasti tujuannya ke sana. Tapi yang diutamakan adalah anggaran yang ada jangan sampai tidak termanfaatkan dengan baik, gitu aja. Gitu. Makanya waktu Kang Faisal singgung masalah anggaran, terus kita diskusi dengan berdasarkan pengalaman ya, jangan langsung kayak dibilang seperti itu gitu. Karena sayang pasti akan banyak bukan kesusahan ya kalau kita bicaranya tantangannya gitu. Apalagi kalau kita mau ngadain orang-orang pelatihan dulu, kita ajarin dulu kalau nyari ini bikin pakannya gimana sih gitu. Terus kalau ngelihat domba yang kurang ini gimana sih gitu. Kalau semua itu nanti diserahkan dengan perhitungan uang, biaya dan lain-lain, apalagi seperti itu, ya maaf aja, rasanya sih jangan dianggap besar anggaran segitu gitu. Itu sih kalau saran dari kita. Tapi tetap kalau kita kan kemarin juga bilang kita pengen tahu deh ininya seperti apa sih gitu. Jangan sampai kalau bahasa peternak tuh gini, jangan sampai di awal itu semangatnya udah turun gitu. Karena yang penting semangatnya dulu. Cuman ya
semangat berdasarkan pengalaman ya kita arahin aja. Ini baiknya gini nih. Seperti itu sih. Karena biasa gini Pak. Ya udah ya, yang itulah pengalaman-pengalaman itu jadi buat kita itu pembelajaran. Makanya saya bilang kalau ada para petani atau apa yang baru mau bikin, kalau bisa sih jangan terlalu terburu-buru. Jangan terlalu terburu-buru karena banyak pengalaman saya itu yang ini pun kan bekas dulu yang terburu-buru. Akhirnya apa? Dari awalnya dia beli 100 ekor, 200 ekor. Ini yang kita ambil bagus. Perawatannya bagus. Cuman ya gambarannya kayak tadi. Wah, gampang nih. Gitu. Ternyata begitu di tengah jalan, awalan waktu kita ambil nih dombanya Bukan gini, kurus-kurus. diginiin tuh Gitu. jatuh semua, jatuh. Di senggol tuh yang jantan tuh nggak seperti sekarang gitu. Gitu. Jatuh semua. Pelan-pelan kita perbaikin. Ya, alhamdulillah. Kayak sekarang. Ya, nanti kan Faisal juga boleh lihat tuh yang tadi saya baru keluarin yang anakan Garut sama Merino. Biarnya seperti ini gimana penanganannya tuh ada semua tuh di sini nih lagi kita tanganin. Makanya kan yang saya bilang tadi kita tuh di awal bukan yang langsung Pak gini-gini, enggak. Jadi kita 4 bulan ini sudah progres dari penanaman dulu rumput, habis itu kita juga metode mikir lagi untuk kandangnya, kita pikirin lagi untuk kesehatannya dan sebagainya gitu. Jadi nggak gampang yang kita beli kandang, bikin kandang, selesai kandang, beli domba, kasih pakan, nggak gitu. Nanti pada saat ada yang sakit, terus nanti udah ada jadi, terus mau jualnya kemana? Pemasukannya di mana? Itu. Ya mungkin kalau Maaf ya, lihat di proposal tag itu jadi tahu kan, oh ini penanganannya seperti ini. Karena ini langsung ke praktek nantinya gitu. Tujuannya ya bukan hanya sekedar harus bermanfaat, bukan bermanfaat saja, bukan menghasilkan saja, tapi harus ada bermanfaat dan continue. Itu aku mikirnya ke sana. Jadi makanya pas begitu berbicara wisata, aku agak tahu sendiri. Waduh, harus kambing jenis apa kalau wisata ya kan? Kalau kambing sayur, udah sering lihat ya kan? kalau bisa wah itu kalau bisa dimanfaatin bagus tuh buat apa, limbah kita hancurin, kita fermentasi buat pupuk gitu. Nah mungkin sedikit-sedikit dari situ kan bisa dapat pemasukan juga kalau kita jual murah lah, bukan jual mahal ya, jual murah. Sana sih arahnya. Oke itu. Cuman kalau dari pengalaman ya kita menyarankan seperti itu. Itu sih kalau aku lihat proposal teknis ini habis, terus harus pindah kemana? Bongkar kandang lagi, mahal. Harus sewa lagi tempat baru. Itu kan aku mikirnya sana. Jadi harus 5 tahun. Permasalahan lagi 5 tahun. Kalau orang-orang yang ngurus kambingnya ini, dombanya ini belum pasti, ini bahaya juga. Sewanya berjalan sudah dibayar 5 tahun, kandangnya masih bagus, tapi kan kambingnya sakit-sakitan. Ya. Ini nggak jalan juga ini. Makanya ini harus, ya aku lebih sarannya kerja sama Mas Adi yang sudah terlatih gitu. Saran aku sih lebih ke sana. Misalnya kayak 5 tahun nih, berarti alokasi anggaran sudah jelas nih. Sudah jelas. Kepotong Selesai berapa nih? 5 tahun. Iya kan? Itu baru lahan. Tambah kandang. Kandang berapa nih? Gitu kan? Belum untuk ngisinya. Akhirnya baru sampai situ aja belum tentu Operasional. Operasionalnya nanti tuh bakal kepotong cukup, habis apa tuh. enggak, gitu. Dari operasional itu untuk dia butuh lagi operasional, ini udahlah jual dulu nih domba satu ini. Karena yang selalu pengalaman tuh kayak gitu. Sama buat Idul Adha targetan. Sekarang kalau kita mau logika dengan hitung-hitungan rugi atau untung, untung nggak? Ya untung main 200 misalkan. Ruginya di mana? Kita emang nggak dibayar untuk ngarit. Iya. Kan gitu, tapi kalau hitung-hitungan ngarit itu kita rugi selama 6 bulan
Kalau misalkan sekarang kita beli 2 karung 50.000, 50 kali 30 udah 1,5 juta. Kan gitu kalau hitung-hitungan. Karena kita sendiri yang ngarit, udah nggak dihitung. Hitung tenaga. Akhirnya apa? Aku untung dalam 6 bulan untung 200.000. Kan nggak make sense gitu. Sebetulnya kalau mau kayak saya nih, saya udah berkomunikasi lama dengan yang Lamongan. Jadi kita ngambil dari sana target 3 bulan maksimal, kenaikan berapa, tinggal dilempar lagi, kita datangkan lagi bibit dari sana. Yang waktu itu aku ngobrol sama Om Faisal, nah itu udah pasti gitu. Kalau mau seperti itu lebih baik seperti itu, karena ya memang kita udah punya target 3 bulan dan kita udah tahu lemparannya. Semakin bobotnya naik, mereka semakin seneng gitu, karena mereka punya pelemparan juga dengan minimal bobot sekian. Nah, kalau sistem konvensional yang di sini, yang misalnya miara pokoknya nunggu nanti event, ya mungkin progresnya lama juga gitu. Nah, nanti itu salah satu plan kita begitu. Nih, kalau misalkan minta bantuan kita, insya Allah ya kita siap bantu dari segi untuk kesehatannya kita controlling, terus dari Ini harus kerjasama kan ada presentasi. Iya. ya Kalau di Perbu, saya kan berbicara aturan. Itu narasumber minimalnya tuh 500.000 sekali 1 jam. kita Nah, mau hitungan ke sana aja lebih baik dari narasumber tentunya. Kalau masalah sarana berarti kan kita sarana yang ada juga bisa dimanfaatkan yang sudah ada. Kalau kekurangan itu yang kita lengkapin, maksudnya apa sih yang kira-kira kekurangan untuk mendukung misalnya, itu yang kita lengkapin. Yang tadi hitungannya daripada kita membangun baru, lebih baik kekurangan kita lengkapin. Contoh misalnya buat transit, apa yang kita perlukan. Tapi yang utama lagi, kalau memang kita sudah mau seperti itu, ya mungkin dari desa punya pandangan ada lahan yang bisa dimanfaatkan. Udah, kita akan lari ke Bang Pakan dulu. Karena ya itu, Bang Pakan kita kuat, aman kok. Aman udah. Permasalahan lagi kita nggak punya lahan. Nah itu. Aku punya lahan 2,5 hektar. Tapi nggak tega juga diambil sama desa, karena memang warga kita itu kan bertani. Mereka sewa ke kita sudah bertahun-tahun dan belum bisa menutupi kebutuhan mereka sendiri. Itu 2,5 hektar itu sama berapa tadi? 18 orang ya? 18 penggarap. Jadi tadinya sih aku mikirnya, wah itu lumayan 2,5 hektar kalau dibikin pakan, saya punya 200 ekor udah mungkin kelaparan lagi, udah enak gitu. Atau maksud saya gini, dari desa punya link gitu kan ke yang tanah-tanah hak guna usaha yang terbengkalai misalnya kan. Ya artinya kan kalau dari perangkat desa antara ini kan mungkin akan lebih mudah. Itu yang kita manfaatkan. Ini buat alternatif ya. Daripada kita juga mengandalkan kan kita harus ngarit. Dan ngarit pun ya sebetulnya nggak salah juga. Cuman hanya kita harus nyari kemana. Ya, jadinya berebut sama orang. Iya. Kalau kita punya sendiri sih juga enak. Iya. Itu sih. Ya walaupun dari sini istilahnya kalau rumput mah masih banyak lah gitu. Ya itu tinggal penunjangnya aja. Yang kayak tadi saya bilang, misalnya kita cari kendaraan yang murah deh. Misalnya ya udah kita ngarit, tapi dalam 1 hari itu bisa nutupin buat 4 hari sekali ngarit dengan biaya pekerja 1 hari. Itu kan alternatif solusinya.